Hai teman-teman, selamat datang di channel Giwal Purna dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengunjungi channel saya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana kita belajar piano atau keyboard di rumah aja tanpa harus les musik. Saya harap teman-teman mengikuti video ini sampai selesai ya, karena tahap ini merupakan basic dasar kita bisa bermain piano atau keyboard. Saya harap teman-teman memahami dengan seksama sehingga teman-teman dapat mengerti. Kalau teman-teman basic dasarnya bagus, nanti akan lebih mudah lagi ke depannya. Untuk basic dasar bermain piano itu kita harus mengerti ini, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang pertama itu, yang kedua adalah jarak nadanya. Jarak do ke re ke mi ke fa ke sol, sol ke la ke si ke do. Rumus jarak ini sudah ditetapkan dari sononya ya. Saya nggak tahu siapa yang menciptakan, tapi ini dia. Jarak nadanya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jarak do ke re itu 1, re ke mi ini 1, mi ke fa ini setengah, fa ke sol ini 1, sol ke la ke si 1, si ke do setengah. Jadi teman-teman wajib menghafal ini ya. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kenapa hafal ini? Supaya kita nanti lebih gampang mencari notasi di tuts keyboard. Baik itu kunci C, kunci D, kunci E, F sampai B, maupun yang C keras, D keras, F keras, G keras, sampai A keras. Jadi kalau kita sudah mengerti ini, jarak nadanya ini, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jadi lebih baik kita hafal ini ya teman-teman. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Oke, selain itu juga kita harus belajar ini teman-teman, tanda pagar atau tanda keras. Fungsinya adalah tanda keras ini dipakai untuk menaikkan nada setengah laras. Dan tanda mol yang seperti huruf B ini fungsinya adalah untuk menurunkan nada setengah laras. Oke, yang ketiga ini teman-teman, gambar tuts keyboard atau tuts piano. Ini saya ambil sengaja dari C sampai ke E karena ada beberapa merek keyboard itu tutnya dimulai dari F. Dan saya akan memberitahu teman-teman, tut yang paling kiri ini adalah nadanya C, dasar C ya. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan teman-teman masih ingat yang tadi ya, jarak nada ini satu laras, setengah laras, satu laras, satu laras, satu laras, setengah laras. Jadi saya juga akan memberikan jarak nada pada tuts keyboard. Dari satu tut ini ke tut yang hitam ini setengah laras ya teman-teman. Tut hitam ke sini juga setengah laras. Jadi setiap tut ini, tut putih, tut hitam, tut putih, tut hitam, putih, putih, ini adalah nilainya. Ini putih ke hitam ini satu laras, setengah laras, 1/2. Kalau putih ini ke putih lagi gini, ini jadi menjadi satu laras. Karena ini ya teman-teman, kalau kita naik ke hitam ini berarti menjadi setengah laras. Dan kalau kita ke putih, karena ini setengah tambah ini setengah berarti menjadi satu laras. Karena kalau ini putih yang sini ke sini, ini setengah laras juga teman-teman. Saya tulis di sini setengah laras. Hitam ini ke putih ini setengah laras juga. Jadi kalau D ke E ini berarti menjadi satu laras. Terus yang ini tombol E ini langsung berdampingan dengan F. Karena kenapa? Karena ini tidak ada tut hitam, berarti ini adalah nilainya setengah laras.
setengah laras. Jadi sesuai dengan ini tadi ya, 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Dan di sini F, G, ini nilainya juga 1 ya teman-teman. Karena di sini kalau naik di sini berarti menjadi setengah dia, 1,5 ke hitam. Karena jarak antar tut itu bernilai setengah laras jaraknya. G ke sini setengah juga ini. Setengah. Hitam ke sini ini 1 laras. Ini ke sini setengah laras. Ini ke sini 1 laras. Ini ke sini setengah laras. Jadi teman-teman, dalam satu oktav kunci dasar itu adalah rumusnya ini tadi, jarak nadanya. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Baik ini kunci apapun juga, mau dari kunci dasar C, kunci dasar C keras, kunci dasar D, kunci dasar D keras, E, F, dan sampai ke B di sini, itu adalah kita harus tetap memakai pedoman ini, jarak nadanya. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jadi kalau kita hafal ini, maka akan lebih mudah kita mencari notasi di tuts pada keyboard. Oke, kita lanjut ke prakteknya teman-teman. Jarak ini, jarak sini ke sini nih setengah ya. Jarak ini ke sini setengah. Jadi kalau putih ke hitam ini setengah, hitam ke putih ini setengah. Jadi kalau putih-putih ini menjadi 1 laras. Kalau ini ke sini juga 1 laras, karena ini kan setengah-setengah. Dan gini ke sini setengah laras. Jadi seperti yang kita pelajari tadi, jaraknya 1, ini ke sini 1, ini ke sini setengah, ini ke sini 1, ini ke sini 1, ini ke sini 1, ini ke sini setengah. Jadi bisa dimengerti ya teman-teman. Dan nilai dari tut ini adalah ini C, D, E, F, G, A, B, C lagi. Ini C keras, ini D keras, ini F keras, ini G keras, ini A keras. Kenapa dapat C keras? Karena ini tadi kan naik setengah seperti yang kita pelajari tadi, tanda keras. Tanda keras atau mol. Kalau C keras berarti ini C ada tanda kerasnya, berarti dia di sini naik setengah laras, atau sama dengan juga D mol. D ini D diturunkan setengah laras menjadi sini, berarti D mol. D mol atau C keras itu sebenarnya sama aja teman, karena D diturunkan setengah atau sama dengan C dinaikkan setengah. Jadi ketemunya di sini. Penyebutan namanya bisa disebut D mol atau C keras, tapi kebanyakan orang ini ada menyebutnya adalah C keras. C keras. Demikian juga dengan ini, tombol hitam ini. Ini D dinaikkan setengah menjadi D keras, atau sama juga E diturunkan setengah menjadi E mol. Jadi sama saja, D keras sama E mol itu sama. Cuma lebih mana enaknya kita menyebutnya aja. Begitu juga dengan ini ya. F, F keras, G keras, dan A keras. Tidak ada ya E keras ya, karena jarak ini ke sini adalah setengah. Jadi teman-teman wajib tahu ini nilai kunci dasarnya pada tuts keyboard adalah C, C keras, D, D keras, E, F, F keras, G, G keras, A keras, B, kembali lagi C, dan begitu juga seterusnya teman-teman. Sekian dulu teman-teman, semoga video ini membantu teman-teman dalam belajar piano maupun keyboard. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan juga komentar. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar.